Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayuhat talamid al-kiram, al-a'izza wal-ahibba, kaifa halukum jami'an. Masyaallahu ayyantafi'u lumana wa asallahu an takunu waladan salihan wa waladan najihan wa insyaallah fi hadzal yaum nahnu nata'allam al-lughah al-arabiyyah ayat. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kalian di sana baik-baik saja. Semoga kalian di sana dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang sukses lahir batin dunia dan akhirat. Mari kita mulai pembelajaran kita pada saat sekarang ini, ya, pada tanggal atau hari Senin tanggal 5 Oktober. Materi kita sekarang telah masuk ke materi kedua, ya, materi kedua di semester pertama ini, semester ganjil, ya. Judulnya Al-Hablu Bidzikra Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau materi yang ada di LKS itu, materi bab kedua itu Shaum Ramadan, tentang Shaum Ramadan. Ini memang berseberangan karena ini buku yang terbaru, ya, yang belum launching sebenarnya, hanya bisa dipergunakan untuk uji coba terlebih dahulu. Nah, kita mix saja, ya, kita gabungkan saja dengan nanti tugas-tugas yang ada di buku LKS. Untuk sementara pelajaran yang pertama ini di bab yang kedua, kita ambil materi di buku yang Bapak punya ini. Kalau tidak salah ini pernah Bapak share, ya, buku ini pada kalian di waktu-waktu di waktu pertama kita pertemuan pertama, ya, atau kedua, Bapak lupa dulu, ya. Kalian bisa lihat lagi di share linknya yang Bapak berikan pada kalian. Tayyib ayuhat talamid, an-nasyatul awal, ya, kegiatan yang pertama untuk materi yang kedua ini. Istami', ya, dengarkan atau simak, gitu, ya. Waqra' an-nas, waqra'in nas, dan simak, dengarkan, dan bacalah nas tersebut. Nah, di sini kalian hanya mendengarkan saja dulu, ya, tidak usah diucapkan. Kalaupun nanti Bapak suruh, nanti kalian ucapkan di rumah masing-masing saja. Hanya setelah ini, ya, kalian tugasnya menerjemahkan teks ini, menerjemahkan, karena sekarang Bapak akan bacakan teks ini, nas ini, kemudian sekaligus Bapak langsung akan berikan makna atau arti, ya, secara gamblang. Hanya nanti kalian tulis ulang dalam buku kalian, ya. Nanti akan diberikan beberapa soal. Kalian tugasnya menulis teks ini, kemudian terjemahkan dengan apa yang Bapak terjemahkan, hanya kalian nulis saja, dan nanti ada soal, ya, hanya 5 soal ini, ya, 5 soal ini bawah ini. Nah, ini, ya, kalian selesaikan. Nah, ini nanti akan Bapak berikan gambarnya, ya, untuk memisahkan antara materi dan soal. Baik, ayuhat talamid, nabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratun Nabi, perjalanan Nabi. Shad sama mim ini adalah singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah, ini kurang tepat kalau di sini anna, ya, di sini harusnya inna. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya, inna itu artinya
Rasulullah utusan Allah itu, yaitu Nabi Muhammad maksudnya ya, sallallahu alaihi wasallam, qad wulida, sungguh benar-benar, wulida telah dilahirkan, fi yaumil itsnaini, pada hari Senin, fi amil fil, pada tahun gajah, atsani asyara min syahri Rabi'il awal, tanggal 12 bulan Rabi'il awal, Rabiul awal. Rabiul awal itu kalau di kita identiknya dengan sebutan istilah maulud ya, bulan mulud gitu. Padahal bulan mulud bukan dari bahasa Arab ya, bahasa Arabnya, tahun Hijriahnya itu Rabiul awal ya. Mulud itu bahasa kita, bahasa Sunda. Ismu abuhu, nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, anak Abdul Muthalib. Artinya Abdullah anak Abdul Muthalib. Kalau disebut di sini nama bapaknya Abdullah. Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Kangjeng Nabi. Wa ummuhu, dan ibunya Aminatun, namanya Aminah ya, binti Wahab, anaknya Wahab, putra dari Wahab. Wahab ini kakeknya Kanjeng Nabi dari ibunya gitu. Wa tuwfiya, dan diwafatkan ya, abuhu, atau wafat abuhu, bapaknya Kanjeng Nabi itu, wa kana banu syahraini, dan keadaan atau ada Nabi Muhammad itu ketika wafat ayahnya ya, syahraini, berdua bulan usianya, wa huwa fi batni ummihi, itu pun berada dalam perut ibunya. Jadi semenjak kecil Nabi Muhammad dilahirkan tidak pernah melihat wajah dari ayahnya. Jadi 2 bulan di kandungan Siti Aminah, bapaknya atau Abdullah itu meninggal dunia. Tsumma tuwfiyat ummuhu, kemudian meninggal ummuhu, ibunya, wa kana umruhu, dan ada Nabi Muhammad itu umurnya sitta sinin. Ketika itu ketika wafat ibunya itu sitta sinin, usianya 6 tahun. Farabbahu jadduhu, maka kakeknya yang merawat, memelihara, mengasuh beliau ya, Abdul Muthalib, namanya Abdul Muthalib. Walamma tuwfiya, dan ketika wafat jadduhu ya, kakeknya Abdul Muthalib itu rabbahu ammuhu Abu Thalib, maka Nabi Muhammad diurus ya, diurus oleh Abu Thalib, pamannya gitu. Ammuhu itu pamannya, Abu Thalib nama pamannya. Wa kana umruhu sama nasinin, dan umurnya itu, umur Nabi Muhammad itu ketika itu sama nasinin, 8 tahun. Inda sigor, ini harusnya inda sogir ya, sigor itu untuk jamak. Inda sigor, baiklah kita ikuti aja di sini. Maksudnya sogir itu kecil. Jadi semenjak kecil, atau ketika dia kecil, beliau masih kecil, amila Muhammadun piri'ayatil ghanam, Muhammad sudah bekerja mengurus atau mengembala kambing. Tumadhahaba ila Syam, kemudian dia pergi ke negeri Syam. Syam ini kalau sekarang Syria mungkin ya, maaf kalau salah. Dulu Syam namanya, negeri Syam itu ya, sekarang Syria. Ma'ammihi, bersama pamannya Abi Thalib, itu namanya Abi Thalib, Abu Thalib tadi itu, litijarah, untuk berdagang. Tumatazawwaja Khadijah ba'da dzalik, kemudian menikah dengan Khadijah ba'da dzalik, setelah
dia berdagang ya, mengenal perdagangan karena Siti Khadijah ini adalah orang bangsawan dan juga orang bisnismen, perempuan yang bisnismen, ahli bisnis, ahli jualan. Wa kana umruhu khamsan wa ishrina sanatan. Dan umurnya Kang Jani Muhammad itu ya ketika itu 15 tahun ketika menikah itu. Wa umruha, dan umurnya Siti Khadijah itu arba'ina sanah, 40 tahun. Jadi selisih 15 tahun yang lebih tua Siti Khadijah. Itu. Walamma kana umruhu arba'ina sanah, dan ketika sampai usianya 40 tahun, usia beliau, usia Nabi Muhammad itu, ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tsumma tuwfiya, kemudian meninggallah ammuhu, pamannya Abu Thalib atau Abu Thalib itu, alladzi kana yahmihi min adza Quraisy, ya, yang mana Abu Thalib ini yang selalu menjaga, ya, memberikan keamanan, menjaga, mengcover atau jadi backing gitu, min adza Quraisy, dari ancaman orang Quraisy, dari kejahatan orang Quraisy. Wa kana umruhu khamsina sana, ketika itu umurnya 50 tahun. Tsumma tuwfiyat min ba'dihi zaujatu Khadijah, kemudian meninggal pula ya, setelah meninggal pamannya itu, ya, siapa? Zaujatuhu, istrinya, namanya Khadijah. Wa hiya awwalu man amana billahi wa rasulihi wa awalu imra'atin saddaqat nubuwatahu. Wahya, dan Siti Khadijah itu awalu, ya, harusnya ini ula ya, bukan awal, ula ini ya. Ula man aman aja, artinya orang yang perempuan yang pertama ya, yang mengimani, yang percayai Allah, ya, percaya pada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa awalu imra'atin, dan sama juga wa ula awalnya, dan perempuan yang pertama sadaqat nubuwatahu, yang membenarkan ya kenabian Kanjeng Nabi itu, risalah kenabiannya, yang membenarkan beliau sebagai nabi. Wa ba'da dzalika, setelah itu hajar Rasul, maka berhijrah Kanjeng Nabi Muhammad itu ma'ashabihi, bersama teman-temannya, ila Thaifi, ke Thaif. Pertama hijrah ke Thaif dulu dari Mekah itu ya. Setelah karena backing-backingnya sudah pada meninggal, ya, pamannya, kakeknya, pamannya, istrinya yang menjadi sandaran beliau untuk berdakwah sudah pada meninggal, sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang menjadi backing Nabi Muhammad itu ya, kecuali Allah dan para sahabat-sahabat. Tapi ketika itu orang Quraisy ingin menghantam, menghardik, dan membunuh bahkan Kanjeng Nabi. Maka Allah menyuruh Kanjeng Nabi untuk hijrah. Yang pertama hijrah ini ke Taif. Taif ini masih dekat dengan Mekah ya. Daerah Taif ini daerah yang pegunungan. Di sana daerah khusus perkebunan itu, di sana juga ada hujan. Ya, kalau di sana khusus di daerah Taif itu ada hujan, ada. Seperti Indonesia aja ini. Itunya suasananya ya. Banyak pegunungan, banyak kebun-kebun di sana. Tsumma asrallahu birasulihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian asrallahu, Allah memperjalankan birasulihi, dengan rasulnya ya. Artinya memperjalankan rasulnya, utusannya. Itu lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Masjidil Haram yang di Mekah, Masjidil Aqsa yang di Palestina, yang sekarang diperdebatkan oleh Palestina, oleh Israel itu, Masjid Aqsa. Wa ila samawati fil mi'raj, dan sampai ke langit fil mi'raj, ketika mi'rajnya. Jadi Asra berjalan gitu ya, diperjalankan oleh Allah, mi'raj, dan diangkat, dinaikkan oleh Allah. Tsumma hajar, kemudian dia berhijrah, ar-rasulu, Rasul berhijrah, washabul, bersama teman-temannya, min Makkah, dari kota Makkah ilal Madinah, sampai ke Madinah. Jadi suruh
disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah untuk mengembangkan agama Islam di sana. Wa kanat hijratuhu, dan hijrahnya itu fi tsalits wa khamsina min umrihi. Ketika itu beliau berusia 53 tahun. Wafatuhu fitani asyar min syahri Rabiul Awal, dan wafatnya Kanjeng Nabi itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama ya, lahir tanggal 12 dan meninggal pun tanggal 12 Rabiul Awal juga sama. Minas sanatil hadiyata asyara lil hijrati, pada tahun ke-11 ya di bulan Hijriyah. Jadi meninggalnya tahun ke-11 bulan Hijriyah. Karena Hijriyah itu ya, adanya tahun Hijriyah, hitungan Hijriyah itu berawal dari hijrahnya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu awal dari adanya tahun Hijriyah. Karena umruhu, dan umurnya itu umruhu talatun wasituna sanatan. Ketika itu ya, Muhammad meninggal dunia ketika usia 63 tahun. Baik, langsung aja ke sini ya. Ini 5 soal ini kalian selesaikan, kalian jawab dengan bahasa Arab tentunya ya. Nih, 1, Namratul Ula atau Ar-Raqam Al-Awwal. Nomor 1, wulida, dilahirkan atau telah dilahirkan fi yaumil isnain. Ya. Oh, ini sebenarnya oh ya, ini nggak usah saya terjemahkan, justru ini kalian yang harus menerjemahkan ya. 1 sampai 5 kalian terjemahkan. Di sini ini udah ada di teks yang atas itu. Kalian tinggal menerjemahkan dengan apa yang telah kalian simak tadi di atas. Baik, mungkin rubama iktafa itu awalan ya, mungkin hanya itu dulu untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat ya, semoga kalian tetap sehat selalu di sana. Mohon maaf ya karena berbagai hal ini yang belum bisa kita bertatap muka. Semoga di kemudian hari kita secepatnya bisa bertatap muka, bisa sekolah kembali ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat selalu ya. Ini harus dikumpulkan nanti, kumpulkan ke bank tugas yang selalu Bapak kirim atau yang biasa Bapak kirim. Yang sudah seperti apa silahkan, dan jangan lupa absensi dan kirim tugas ini ya, hanya 5 dijawab dengan bahasa Arab, kemudian teks yang tadi kalian terjemahkan. Oke, syukron jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.